Setelah anak besar-besar pada di pondok, ini agak repot. Dulu yang bersih-bersih anak, sekarang tinggal di pondok ya harus meluangkan waktu juga untuk membersihkan ya. Jadwalnya sepadat ya, tetap harus tidak lupa membersihkan lingkungan. Nah, ini bukan tugas anak saja, tugas semua keluarga. Tapi ya kerjasama itu sangat penting ya. Memang gak terasa sedikit waktu dulu dibantu anak-anak bersih-bersih ya. Sekarang udah mulai ke pondok, udah kembali ke pondok, ya gak terasa susah juga, tapi ya bahagia anak mau ke pondok itu ya, menuntut ilmu. Ya kalau pekerjaan rumah itu tiap hari juga ada. Ini ya fungsinya saling kerjasama bapak, ibu, dan anak ya. Ini hari ini jadwalnya udah mulai penuh lagi untuk memberikan tausiah-tausiah. Nah, ini agak miris juga ya. Sekarang tuh pemuda-pemuda yang dulu banyak aktif di masjid sekarang pada pemudanya enggan ke masjid sekarang. Yang ke masjid mah orang tua. Nah, ini PR besar, ini perlu digiatkan lagi dakwah dari masjid ke masjid. Ini menjadi fenomena yang memprihatinkan ya. Sholat jamaah di masjid sekarang yang usia-usia atau umur-umur pemuda ya, 15 tahun sampai 30 tahun itu jarang yang ke masjid ya. Terutama di desa-desa. Ini saya lihat, saya amati, ini pemudanya pada kemana gitu. Ini PR kita semua, PR para dai, para ustadz. Nah, ini sangat berat sekali ya, untuk mengajak kembali para remaja, para pemuda senang ke masjid. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada terobosan, termasuk Karang Taruna harusnya juga mulai memikirkan ini. Jangan sampai nanti seperti kalau ada bencana itu kan, melihat betapa kebesaran Allah itu, rumah-rumah Allah atau masjid-masjid itu yang masih utuh ini. Ini menandakan bahwasanya apakah sudah mulai ditinggalkan rumah-rumah Allah, sehingga Allah melihatkan seperti akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian dari dulu. Ada longsor, ada banjir, pasti masjid yang masih utuh ini. Ya mudah-mudahan ini nanti menyadarkan para yang mengaku umat Islam untuk kembali ke masjid ya. Prihatinnya juga masjidnya megah-megah, ketika ada azan dikumandangkan hanya kadang 5 orang yang jamaah, padahal di situ warganya yang mengaku muslim juga banyak ini ya. Ya mudah-mudahan lah nanti ada mulai suka ke masjid, padahal kalau melihat pahala, mengetahui pahala, apalagi sholat isya dan subuh itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Andaikan kita tahu jamaah sholat isya dan subuh di masjid itu pahalanya, kalau tahu pasti walaupun kita sedang sakit atau mengetahui karena besarnya pahala, senajan atau dengan jalan merangkak pun akan ditempuh saking besarnya pahala. Ya mudah-mudahan ini ilmu-ilmu ini nanti disampaikan kembali, diulang kembali. Ini udah jam 3:30 kok.
dari katanya mau tadi yang jadwal untuk mengantar siapa ini kok belum ada tanda-tanda nih. Ini dah jam 4 padahal nanti perjalanan masih setengah jam. Ya harus sabar, harus tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Wah udah persiapan tuh ini tadi. Dari tadi. Wah punten ini saya tadi agak terlambat. Banyak yang ada kegiatan di tengah jalan itu kadang-kadang kita cari perbaikan jalan. Kegiatan-kegiatan kampung biasa. Oh, gitu. Pasar malam itu kan sekarang modelnya di pinggir-pinggir jalan itu loh, Tat. Ya itu agak mengganggu juga Ya, aktivitas yang gitu. jalan. Selain Jalannya itu, sempit. Ya. Oke, selain itu kan juga ya, usaha mereka kan juga di situ. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu. Agenda kita hari ini kita ke Etan Tanggul, Tat. Oke, Tantanggul. Etan Tanggul ini ada masjid yang sudah 2 bulan ini jadwal jenengan nanti datang ke sana. Insya Allah. Tapi kan nanti ini kan udah 3:30. Ya gimana? Ya kita persiapan segera ke sana. Ini kan pentingnya kita Nggak bawa jam, ngumpulkan anak-anak muda. Sana nanti itu objek dakwahnya atau pesertanya itu anak-anak muda. Wah, siap, ini bagus. Iya, Tadi kan saya juga ngudoro sendiri. Sekarang tuh curhat. Prihatin dengan kondisi anak-anak muda kalau ketika ada azan, ada pengajian kok kurang minat gitu loh. Padahal misalnya ada konser, ada pasar malam itu wah penuh. Itu bayar pun juga dilakukan kan? Iya. Meskipun bayar berapa puluh ribu pun juga melakukan itu. Makanya ini juga tugas para ustadz, para dai ini untuk mengkonsep kita semua mengkonsep bagaimana remaja itu suka kajian, terutama kajian Quran Sunnah ini kan. Takutnya nanti kalau sabda Rasulullah itu loh, kalau gimana itu sudah mulai banyak meninggalkan ya nanti Islam tinggal namanya, masjid-masjid tinggal bangunannya kan menjadi itu yang dikhawatirkan. Prihatin itu loh. Selain itu nanti tema yang diangkat itu kan persiapan Ramadan. Nah ini bagi anak muda. Nah ini juga momentum juga nih Mas Karang Taruna, karena biasanya itu kalau bulan Ramadan itu banyak yang hatinya tergerak untuk berbuat kebaikan ya. Masjid-masjid penuh, yang awalnya sholatnya jarang-jarang atau tidak pernah ke masjid, terutama sholat tarawih sama sholat itu isya itu semangat-semangatnya. Nah itu kan perlu persiapan lah. Nanti kajian nanti itu di Etan Tanggul itu persiapan dalam rangka menuju Ramadan. Jadi kita menyambut Ramadan itu tidak langsung ketemu Ramadan, tapi ada persiapan-persiapannya gitu. Tadi juga ada baca-baca nanti materi kami sampaikan. Nah itu pesertanya putra-putri atau putra semua nanti? Putra-putri. Udah kita ada pemisahnya. Kemudian nanti materinya tentang Ramadan. Nah ini hari ini kan di sana. Minggu depan sudah beda lagi loh, tempatnya itu, lokasinya ini jadwal jenengan agak padat beberapa waktu ini kan, apalagi mendekat bulan Ramadan ini udah yang jadwal rutin kan saya tiap Sabtu itu udah rutin ya. Itu yang tambahan masih banyak. Tadi juga ada permintaan yang harus juga ya nanti ada juga yang mengatur jadwal di luar kota sudah mulai masuk ya jadwal-jadwal untuk ngisi gitu. Iya sudah mulai masuk, apalagi bulan Ramadan ini hampir tiap hari nanti. Iya. Apalagi nanti juga ada safar di masjid-masjid itu, safar ya juga kan sekarang juga ada itu seperti sarling, asar keliling itu. Sarling, asar keliling biasanya tarling.
Enggak, tarawih sekarang keliling. sekarang Sarling ada subuh keliling. Subuh itu sudah keliling juga mulai. ya. Wah, ini. Sekarang alhamdulillah pemerintah desa juga mulai sudah mungkin ya memikirkan untuk Iya. apa itu para jamaahnya kerohanian mengadakan itu Pak Lurah biasanya keliling-keliling mengajak Jadi memang perangkat desa. pembangunan itu tidak hanya pembangunan secara fisik ya. Betul ya. Membangun ini, bangun itu, gedung ini, gedung itu, tapi juga sekarang sudah mulai membangun jiwa, membangun ruh. Membangun fisik itu lebih mudah. Membangun fisik itu asal ada dananya sebulan 2 bulan jadi. Nah kalau membangun mental, membangun akhlak ini memang jangka panjang, tidak instan gitu. Iya. Perlunya. Tapi kalau nanti agak jauh luar kota nggak masalah kan? Tidak masalah. Nggak masalah ya. Karena kita juga ada kebersamaan lah, kebersamaan dari warga gitu. Ada yang seperti menyanggupkan, Ustaz saya tak ikut driver jadi driver. Ustaz ini mobil saya dipakai aja. Terlalu banyak mobilnya ini nanti satu buat agenda dakwah gitu ya. Ada yang itu sih Pak di Bagio itu menyanggupkan, saya menyanggupkan BBM-nya gitu. Karena beliau sibuk ini usahanya kan baru tapi kemanapun beliau masya Allah siap BBM-nya, tapi tenaganya belum siap gitu ya. Kami terima alhamdulillah nih. Bentuk beliau-beliau ini ikut mendukung kegiatan dakwah. Meskipun di dalam kota, luar kota tidak masalah. Ya tadi kerjasama antar warga itu ada yang satu sama lain ya. Menyanggupan karena sibuk. Saya hanya bisa membantu BBM-nya, yang satunya minjami mobilnya. Saya ada armadanya, tapi saya tenaganya drive. Nah itu ya. Alhamdulillah saling kerjasama ini perlunya gitu. Mohon persiapan langsung berangkat nanti udah ditunggu jamaah yang ada. Bismillah. Wah, mohon rebutan piye Mbak Mon. Enggak pamit dulu sama. Nggih. Bu, berangkat dulu nggih. Assalamualaikum. Apa ya. Ya. Wah, api tenan iki. Sip. Wah, jos. Nah, ini pembicara ya seperti ini. Gak terasa 1 jam udah selesai. Wah. Nah ini bagus ini. Wah, mencerahkan, berbobot tapi ringan dan orang tidak merasa kalau ini sedang bahas materi berat. Wah, laris ya. Setiap buka itu FYP, buka tiap hari langsung ada di Makassar, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Laris. Wah, podcast manapun aja langsung isinya orang itu loh. Wah, ini gimana ya? Ini peluang, lihat apa ini sekarang sedang tren ya. Banyak orang stres, gitu mesti ya. Ya. Wah, ini harus dibisniskan. Ini harus dibisniskan. Ini kalau podcast satu aja 10 juta, ya kan? 1 bulan 30, taruhlah libur 10 hari gitu aja. Wah, kelamaan. Libur 5 hari berarti 25 hari.
Itu baru podcast, belum yang kalau ada tablik akbar. Wah, ini pasti jos ini. Belum lagi nanti kalau bikin akun di medsos, penghasilan luar biasa ini. Nah, wah tapi sini sosok-sosok yang bisa buat kerjasama siapa ya? Lulusannya aja nggak jelas semuanya ini. Duh. Nggak ada lulusan yang meyakinkan tuh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting acting, mendukung, gestur, dan biasa berkomunikasi meyakinkan. Poles-poles dikit, wah saya ini. Secara kan sekarang orang banyak stres, pengangguran banyak, semua tekanan hidup butuh siraman luar dalam rohani dan jasmani. Nah ini perlu dikumpulkan teamwork. Halo, assalamualaikum. Halo, gimana? Posisi. Alah, tinggal aja. Ini loh ada mega proyek baru bener-bener baru. Itu tinggal aja langsung meluncur ke markas sini, ya toh, kantor pusat, Mabes, kantor pusat, ya toh. Alah, jelaskannya sampai tatap muka. Kalau lewat telepon habis-habisin pulsa, putus-putus, rong karuan mudeng. Oke? Udah, langsung aja sini. Ada, makan siangnya ada, tenang aja. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Wah, langsung datang loh, cepet toh. Cepetnya. Iya loh. Perasaan saya tak telepon itu gue. Lah cepet toh. Oh, lah siapa? Cepet toh. Jadi gini. Iya. Tapi kurang satu nih orangnya ini. Apa? Ini pengennya berapa orang, terus nanti bagaimana yang dimaksud. Oh, ya. Oke. Telepon lagi satu lagi. Padi aja, Padi. Alah, surat diangkat-angkat mestinya. Nah, habis, paketnya habis. Sibuk. Anu toh sudah berdering toh. Yalah. Halo. Nah, Iya, halo. Ya iya, halo. Piye? Posisi. Aduh, jam segini kok masih di rumah. Mamu lo toh, karirmu itu kurang yes itu karena orang visioner gitu. Udah langsung sini aja. Iya biasa toh, Mabes. Di Mabes ini. Ya toh, udah gak usah mandi, datang aja langsung. Alah biasanya aja nggak cerah gitu aja. Udah langsung. Iya, oke. Ya, oke. Nah, sip. udah bisa. Ya, bisa. Oh, datang sini berarti nanti. Tahu nggak? Nah, Udah tahu belum? ya tadi kan. Ya suruh ke sini, ya belum tahu kok. Bener. Kalau udah tahu malah aneh. Nah, iya no. Belum dikasih tahu kok. Oh, suruh datang sini. Jadi kalau nggak telepon, lah dia. Dia. Jadi ada kabar apa? Ini anak tidur kok ya ganggu dong. Di rumah tidur. Kayak ngene kok Indonesia emas. Ya, perunggu dulu lah. Ramasuk. Kejut ya nggak apa-apa ada apa, jane ada proyek apa? Nah, Saya dengar proyek gitu kok terus wah. Gini loh. Hai kaum yang
masa depan suram. Siapkan dirimu. Sebentar lagi kalian menuju pencerahan ekonomi global. Maksudnya itu nanti saya iso terlibat dari ekonomi global itu. Pokoknya Ya cerah pokoknya. Ya paling enggak yo kita era kebangkitan nasional. grup kita sebentar lagi akan terjadi happening. Yo, maksudnya itu ya langsung aja itu. Gimana maksudnya itu loh? Jadi gini, coba kalian perhatikan sekeliling kita akhir-akhir tahun ini. Sekeliling kita ya biasa. Semakin tahun semakin kurang menggairahkan ekonomi global ini. Ya kan? Iya. Nah, Lesu. banyak karyawan yang dirumahkan. Ya betul. Iya? Nah itu kemarin saudara-saudara saya itu ya katanya 1 minggu kerja, 1 minggu enggak. Gimana? Itu masih mending. Itu sebentar lagi bablas nggak kerja, nggak pakai Enggak kan. selang-seling, permanen gitu. Permanen anu. Terus itu kan kalau kita cermati, gitu, dampak sosialnya kan kompleks. Orang tuh kalau nganggur berkepanjangan, pesangonnya udah mulai menipis, habis. brutal, ya. Memang Ancaman kamtipmas. Iya, ya kan? iya. Brutal. Nah, kan orang-orang stres kan banyak. Stres tapi tidak gila. Stres terus membrutal. Nah, itu loh. Oh. Kan orang-orang semacam kan sedang haus. Tahu Iya, haus? Tahu betul. haus enggak? Haus apa coba? Ya, tidak hanya harus minum kayaknya. Haus jiwa dan raganya, ya kan? Iya, betul. Nah, Betul. saya kan tadi hampir setengah hari kan scroll ini, itu kan sekarang modelnya itu ustadz milenial kekinian itu, ya kan? Iya, Diundang betul. sana, diundang sini, ya kan? Multi komplek, multi dimensi, ya toh? FYP, kondang tenar, otomatis kan punya manajemen dan Iya. penghasilan tinggi. Aku ya pernah lihat kok di anu itu. Udah ngeklik gak ini sama omongan saya kalian itu? Iya. Tahu saya, Tahu. ada loh. Oh, saya juga dilihat di HP, Ya, FYP ada udah cepet banget terkenal, banyak yang mengunjungi, banyak Tahu yang nggak? Itu satu undangan kadang-kadang bisa sampai 60 juta. Itu uang semua itu. 100 juta. Iya, ya. Itu kalau komunitas yang masanya besar itu. Ya toh, Lebih ngisi banyak lagi 2 berarti. jam, 3 jam. Bayangin loh, cuman 2 jam, 3 jam puluhan juta. Wah, belum lagi kan diundang di podcast. Kamu tahu podcast enggak? Ya. Itu loh yang isinya kembang. Itu pot itu. Itu Pot pas pot bunga. cash. Tadi pot dibeli dengan cash. Bukan itu. Paham nggak? Itu diundang ngobrol. Nah, 1 jam, jagungan. 1,5 jam dibayar itu, ya kan? Itu kalau nggak orang terkenal nggak dibayar ya. Tenang saja, tidak perlu terkenal. Dengan kekuatan manajemen dan propaganda marketing, saya. Iya. Siapa saya? Nih. Ya Bang Kliwon. Bang Kliwon. Tetap Bisa lah. tersukses di Kulon Tanggul. Ya. Nanti saya akan membuat anak cabang baru. Ya toh? Apa itu? Di Perusahaan. under Kliwon Enterprise. Iya. Ada Kliwon Management. Masuk di dalamnya itu tadi. Kalian tuh intinya inti gitu loh. Inti what? Kita inti. Bang, Masa depan akan cerah deh. Iya. Terus bergabung dengan salah satu dari kalian harus saya branding menjadi pembicaranya. Wah, seperti ustadz gitu. Iyalah. iya. Ya Wah. tidak usah ngomong ustadz, nanti biar mereka yang ngasih Yang ngasih ngasih. julukan. Oh. Pokoknya kita sambit nih. Sambut Pembicara fenomenal. rohani
pembicara religi kita, gitu. Iya. Langsung keluar, nanti mereka akan manggil, oh ustadznya ini, nah nggak usah ngomong ustadznya, mereka ngomong ustadz sendiri, gitu loh ya. Kalau saya usuk Iya. Pak D aja ini, Nah, ini bagus ini. siapa di antara Nanti kita branding Ustadz Pak Didut ini kan Ya. bagus, atau Nanti dikasih Ustadz lain lah. Tambahi belakang nama yang lebih berbobot. Wes. Ya kan? Heeh. Tapi Bagus loh. Dut Rohman. Nah. itu apa enggak dosa ya nanti? Lah ini Dosa cara apa? orang. Apa kamu Bagus kok, kan Ji. kita nggak menyebar kebohongan. Hah? Itu kita kan mengajak kebaikan. Misalnya, mari Bapak dan Saudara, baik yang tua maupun yang muda, ya kan, baik yang ganteng maupun yang kurang ganteng. Kata-katanya pokoknya dipiuk gitu loh, ya kan? Berarti kan permainan kata-kata yang penting. Jangan sampai kita terbawa oleh keadaan dan suasana, ikut-ikutan yang tidak benar. Walaupun keadaan tidak benar, kita tetap mesti lebih benar. Iya. Gitu aja kok. Alah. Itu nanti dibuat 1 jam, 2 Itu jam. diulik-ulik gitu aja, dibulan-bulan gitu. Itu walaupun banyak orang yang stres, tapi kita jangan sampai ikutan stres. Ya kan? Karena apa? Karena iman kita tetap harus fresh. Loh. S. Wah, udah itu aja kok. Konsepnya begitu Yang sih. penting tampilannya, ya kan? Nanti saya bantu pasukan media sosial saya tuh membranding habis-habisan. Siap. Gimana? Gimana ya? Pak D, tugasnya Pak D. Ini kayaknya Gimana ya? loh, Ini proyeksi, Ci. ini belum ada yang mengelola. Gitu. Gitu loh. Heeh. Jadi nanti kalau dikelola kan jadwalnya jelas toh, D. Jelas kalau nanti ke sini. Tapi aku patut enggak ya? Lah. Wong percaya sama Bang Kliwon. Tadi kan mau di branding toh, patut Ya. dan nggak patutnya kalau nanti brandingnya bagus, wih, jos nanti. Cari nama yang tren, Nah, yang lebih ke apa ya? Islam gitu. Islam. Gimana? Dut Tadi Dut Rohman apa tuh? Dut Al-Mahbaroh. Dut Al-Mahbaroh. Ya, Bang. Oh, tapi nanti kita tetap Tahu artinya enggak? Ini artinya apa? Ini penjahat gitu. Kurang sadar. Yang bagus. ya nanti kalau manggilnya tetap anu toh. Yo nanti Dut Nur Rohman. Dut. Ya Nanti kan pasti ada yang panggil Gus Dut. iya, Dut awe iya. Ya udah nek dong. Swalim. Wah, semua gitu loh. Tapi aku tak mencoba dulu. Nah, Coba nanti stylenya itu gimana gitu. Dan coba gimana tak perhatian deh. Opening. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Salamnya gimana? Padahal muter deh. Gini. Siapa? Jangan yang standar. Jadi harus Punya apa ciri ya? khas. Ciri khas. Ya, salamnya toh itu dari salam nih. Kalau kan sudah ada tuh yang dari daerah mana tuh, ya kan? Oh. Jamaah gitu. Nah, kita harus buat yang ikat baru berarti. jangan standar gitu loh, ya kan? Apa kira-kira? Salam jamaah. Gimana? Kurang bagus ya? Nah, terus gimana? Cari yang lebih kocak gitu loh. Aduh, nanti jamaah Lagi nih. lagi nih. Jadi nanti coba cari itu, ya kan? Kalian harus ngulik-ngulik mana yang kira-kira bisa out of the box, tahu out of the box. Beda nih, ya gitu. Harus lain. Cari yang Nanti lain gitu loh. Pakainya pakai itu Nah. nggak apa-apa. Pakai Terus belakang outfit juga gitu harus disesuaikan. Disesuaikan. Ya kan?
Waduh, kayak gini ya. Pakai Apa ya? sarung. Sarung butuh berapa kilometer? Kilometer ya. Nanti sarung tapi tetap blangkon. Blangkon ini kan ini melokal banget gitu. Jadi Banyak sebagai nanti yang bentuk anu. ustadz lokal Jangan lupa maksudnya. nanti dikasih Permak. selempang Iya. apa itu? Selempang apa? Juara. Apa itu namanya? Sorban. Oh iya, kain papan. Kapan tuh? Bagus itu nanti. Ah, kamu itu mau berjaya atau mau masuk kubur kok malah dikasih kan Tadi belum nyoba loh, coba saya coba nanti. Ah gitu loh, biar yakin nanti kita itu. Assalamualaikum. Ketemu dengan Ustadz Nur Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Padahal belum belajar ya. Lah iya. Tahu-tahu langsung pinter. bisa. Lah iya. Kesurupan ya. Tapi bagus. Gimana? Bisa? Iya lumayan. Pokoknya nanti kata-katanya tadi yang sudah saya contohin kan. Pokoknya cari yang menyenangkan. Iya. Bahasanya Gitu. Jangan terlalu berat-berat. Mereka tuh sudah stres, sudah berat bebannya. Jangan kasih beban yang berat Tambah lagi. lagi. Saudara, hidup harus penuh kegembiraan. Gembira di rumah, Woi. gembira di jalan, gembira di lapangan, Iya. dan gembira di semana saja. Kegembiraan itu muncul dari hati, dari hati yang senang. Ekspresif mulu bagus. Gimana? Ekspresif Gitu, kok. Iya iya iya. Enggak apa-apa. Iya enggak bisa. Siapa tahu pada gandrung. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kan pada gemes. Iya, pertama kilo-kilo sih gitu. Gitu. Nanti kan Jijik-jijik lama-lama- gini gitu. Lama-lama nanti ngangenin. Melekat. Iya iya iya. Anu, sing rada anu kata. Iya. Ya katanya harus punya style, punya ciri khas, Bener, gitu. punya gaya tersendiri, yang lain daripada yang lain. Ya Anda. Iya iya iya. Nanti siapkan. Tak siapkan. Apa? Saya siapkan apa? Cari beberapa orang. Mhm. Nanti jadiin buzzer Loh, yes. Iya kan? Oh, betul, siap nanti. Tak. untuk Berapa orang? memberikan komentar-komentar ya, membanjiri komentar-komentar biar algoritmanya algoritmanya itu segera dapat. Iya iya iya. iya. Oke. Oke nanti segera nanti Kak Nah, sebar. sekarang kita tak buat itu. belanja outfitnya, ya kan? Kita belanja outfitnya sama kelengkapan-kelengkapan lain. Loh, iya. Oh, Iya. oke. Oke. Itu tetap terus nanti Pak sarung pakai bagus ini. Oke. Khas lokal kok. Macam-macam ya. Hah? Jangan nyeker gini. Langsung jangkar ya ora patut. Paling enggak nanti pakai sendal. Kacau ini. Iya. Slop. Aduh. Nanti kalau ukurannya nggak ada yang pas ya kita belikan sepatu boot. Yang lain daripada yang lain. Iya, jadi khas. Agar macel loh. Ustadz dunia lain. Nanti pakai bootnya sing segini. Iya. Oke ya. Yuk, kita Kamu udah makan belum tadi? belum. Ya jelas, setiap tanya mesti belum ya kan? Nah, sebentar. Nah. Ditarik di tempat. Tensi. Bisa. Dirinya mengobati. Ini penyakit yang tidak diketahui. Ini nyari pengajian biasanya tuh di mana tuh? Kok ora
antena aku sing wis nggak begitu bagus ya. Nanti kalau mencari terus gimana ya? Kemarin radionya kita ya gelombangnya ini pojokan ini loh. Gitu. Nggak ketemu. Wah, jadi kangen lagi. Wong hidup ya kepriye. Kok ya kancane ya radio. Kok ramai ya hari ini. Wah, wis. Apa bateraiku sing kurang sip apa ya? Enggak, ya normal biasa ini. Wah, nanti tak tanya Ndut nanti. Itu yang biasanya tuh apa tuh Ndut di mana gitu. Ini reviewnya gimana Ustadz kok Bapak seneng karo pengajian ini. Cara ini menyampaikan penak dimirengke, gamblang, marake dong, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak RT. Nabi apa kong nih? Akhirnya dia. Bagong, sehat Bagong. Nebi nopo kok niki asir radone mengkurep ngoten niku. Iki mau Rusak napa pripun? pengajian sing biasane kula. Mirengke. Niki lho Pak Ustadz, Mas. Ora ketemu apa ana sing rusak. Jane ya ora apa-apa ki jero. Nah niku antenane anu niku. Radio lawas niku mungkin perlu di-upgrade napa dos pundi ngoten? Di-upgrade. Piye? Batune ya. Di-upgrade niku di lempit. Oh. Dilempet, Nggih. didol. Waduh. Terus ditumbaske sing skenan niku. Saniki kan modele skenan. Di-scan. Nopo mungkin Gampang golekine ya. Nggih no kan pun digital, gelombangnya pun enten to. Nggih. Saged di Sik puter-puter ngono. nah, nggih. Pun kersane Pun nggih Niki mungkin keng pundi niki? mampir niku keng ngisi napa? pengawasan iki lho. Nggih, etan tanggul niku Etan Tanggul niku kan saniki enten pengawasan masjid. muda-mudi. Etan Tanggul niku. Oh Niki iya. wow grand opening, Pembukaan. Saya lho pembukaan. niku. Persiapan Niku Ramadan. menggalang para Nggih. kaum Nggih. milenial kan cinta masjid, memakmurkan masjid. Terus kok sakniki napa nggih mboten grantos kok masjid-masjid sakniki sing jamaah nampun yang sepuh-sepuh. Niku mawon nek sak sop enten kadang namung adzan kok dikumandangkan niku. Apa mereka Mung perlu diberi lima anu, Pak orang. Ustaz? diberi ruang, diberi kesempatan kan nopo ide-ide anak muda untuk memakmurkan masjid itu apa ngono lho. Nah, atas pemikiran kita bersama kong ini. Nggih niki wau nggih dirembukan ten mriko. Selain pengajian itu nanti tindak lanjutnya selain pengajian rutin nanti Pak RT yang isi di sana. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Loh, jenengan berarti jadwalnya semakin padat no niki. Nggih. Full no niki. Nah nggih no. Niki lagi lokal. Terus jadwal sing interlokal niku interlokal. Jadwal sing Napa agak jauh kota. perlu studi banding teng masjid-masjid sing pun anu modern niku sakniki masjidnya lengkap dengan fasilitas. Nah nggih niku. Niku mboten apa-apa. Perlu ketinggalan ini. Jawa Barat niku enten Masjid Pemuda, sejuta Nah. pemuda. Lah niku. Oh, gerakan pemuda-pemuda semua. Niku berarti nggih. Ini melayani tenan nggih ngoten niku. Niku balik jenengan niku wae lho. Nek seminggu jadwalnya kajian ada 8. Nah, Dinane kurang. Nggih. Njik sing bagi waktu pripun? Njik niku bayare pinten. Dibayar mboten ngoten niku. Itu bayarannya dari Allah kok. Semua dari Allah karena kita hanya menjalankan apa ya, kita sebagai
kan ada hadis Rasulullah itu kan kul aliman, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu gitu. Au muta'aliman, atau orang yang suka menuntut ilmu. Nah niku nek lokal, nek mungkin ada job interlokal niku. Ya, tapi alhamdulillah luar kota. warga Kulon Tanggul itu sami guyub, sami gotong royong. Alhamdulillah enten sing nyanggemke Ustaz, kula tak nyanggemke armada. Enten sing Pak Bagio kula tak nyanggemke BBM-e. Kula nyanggemke drivere, tenogong, buat jangkep ini semua karena kebersamaan pertolongan dari Allah saja. Nek tarif jangan tanglet kene ku nggih pripun wong kita itu menyampaikan napa nasihat-nasihat Allah, dakwah nggih. Bismillah kong. Tapi dijemput mereka Saged. Semua kembali kan dari Allah. Kantun teknisi ngoten iki. Ya kita menghindari Insya Allah mugi-mugi wah ini perjuangan loh itu. Nggih. Termasuk sabilillah nih berarti. Takutnya nanti kalau misalnya ya tadi nek ada ayat kalau menjual ayat-ayat Allah dengan gaya murah nih, wah itu saya agak menakutkan. Dia menakutkan itu. Wong tugasnya Rasul itu dulu berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Tidak ada yang membayar Rasulullah. Justru malah Rasulullah itu banyak mengeluarkan kekayaannya, hartanya untuk jalan dakwah. Hanya ingin mengajak kembali saudara-saudara kita itu kembali pada Quran dan Sunnah. Maka ya bismillah, nanti Allah yang akan mengganti. Tadi kan kul aliman au muta'aliman au mustami'an, supaya menjadi pendengar. Kan emang ini baru modalnya cocok dakwahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki? Pak Dendut. Wading Wanglingi men. Pak Dendut tenan tadi kok. ya iyalah. Apa beda sekarang tampilannya? Itu Ini mau kemana? Ini saya itu mohon pengestu, mohon pamit. Tak kira cosplay. Ini mau ada tugas proyek dari Mas Kliwon. bangun apa nih proyek kali? Wong kerja nang proyek kok dadak nganggo sarung nganggo kaya ngene iki. Loh, ini mohon share. Iyalah. Ini yang nerangke Pak Manajer aja. Yo, ada manajer. Ayo proyek kok. Marketing jelaskan. Jadi ini proyek besar yang akan kita lakukan di bawah Ono apa meneh iki? Kliwon Enterprise, Kliwon Management ini. Gitu. Apa? Jadi Bentuknya apa? Bentuknya ini- apa? ini Mau kan- jualan rengginang lagi. beda rengginan biar tetap berjalan rengginang. Ini Kliwon Management ini membuka usaha baru. Wah, usaha baru di bidang Rohani. di bidang Religi. religi. Wah, di bidang religi. Keagamaan. Ya. Proyek kok nang kok religi iki maksudnya proyek piye iki? Ini kan oh ya namanya Apa yang mau dijual apa? Yang mau diperjualbelikan itu apa? ini kan gitu loh. mengisi tausiah, mendakwahkan kebaikan, memotivasi. Gitu loh. Ya. Nah kalau Pak Ustadz Pak RT niki ngono wong wingi bar mondok. Mondok pesantren ora mondok ning rumah sakit. Keno. Lah nek ndut iki mondok ning ndi? Nek wingi ning kulaan ilmu ning endi? Mondok ning Ini loh, Digital sentris. ini kan ada ilmunya lewat sini loh. Banyak. Sekarang yang itu bisa nggak perlu khawatir, Bang. Nggak perlu khawatir untuk wilayahnya Pak dan RT, pasti Pak nanti Ustadz, nanti bisa sendiri. terkenal ya. Dan enggak, dan ini
sangunya lumayan loh kok. Pendapatannya gede. Ini baru permulaan loh kong ini. Udah 25 juta. Aduh, 25 juta. Gede men. Ngisi pengajian. Ya, motivasi rohani. Wah, itu sudah dikatanya audiensinya 500-an orang. Oh, yang mau mendengarkan itu? Iya. Terus tampilannya dibuat seperti ini. Oh lah iya. Biar meyakinkan Biar gitu. yakin. Menyesuaikan. Menyesuaikan lah. Lah mosok kan enggak sudah- ya gimana? Tidak patut toh, Kong. Misi tausiah. Nah, sama dengan ustadz kita ya, patut kita no ya nah. Wah ini. Apike aja mbok teruske. Loh. Lah peluang kok ini peluang kok. Iki niate iki arep dakwah apa golek duit? Kakung pernah mendengar sambil menyelam minum air. Peribahasa itu. Peribahasa. Sambil memberi pencerahan, kantong tetap tebel. Ya. Ekonomi tetap jalan, kan begitu. Ini mau ngisi di daerah mana? Sudah Ya, ada. nggak tahu Pak Jadwalnya Manajer kita sudah kan mano. Luar kota ini, nanti keluar kota. Itu pun belum pernah ngisi, belum pernah ceramah lah kok iso payu. Loh, yang zaman sekarang marketingnya jor-joran, jos no. Nganggo market. Iya. Biar nanti kan banyak orang yang tahu Kayak kita perusahaan branding. gitu ya, Mbak Gong, ya? Manajemen kok supported by AI. Kemarin sudah Dut Rohman. Nah, itu nanti yang dipakai namanya. Itu namanya. Iya, Gus Dut Nur Rohman. Iya. Rasanya. Iya, Wah. Mana ini? Berarti ini Nek cek kena tak kandhani aja mbok tutuke. Loh, gimana? Maksudnya Ini kan peluang ya. sambil menyelam minum air dapat pahala juga dapat Pendapatan. fulus. Apa nggak boleh toh kok? Masuk ke sana kemari juga butuh dana ya toh. Dana untuk promosi itu kan juga perlu apa? Ya perlu Bayar ini. juga di Lah, di kalau- medsos itu kan juga biar kita ratingnya nanti tinggi kan juga Nah, bayar. kalau jaraknya jauh, yang ini jobnya dari mana? Kota mana? Jauh. Di kota mana itu? Ini nanti, Ah. ini nanti ke podcast dulu tuh. Nah, baru malamnya di kampung sebelah. Kampung sebelah ndak tak nggo dana numpak opo? Dan podcast dulu. Lah kalau dari si podcast juga toh. Nah, ini kalau saya datang pakai mobilnya Bang Kliwon yang termegah, kan ya menambah wibawa, menambah daya jual ya toh Bang. Brandingnya itu kuat. Brandingnya harus kuat itu. Ada tim produksi, ada tim marketing, ada IO-nya, Oh iya. ada yang ceramah. Iya. Pulang disangoni. Paket komplit. Paketan itu. Iya paket, sistem paket. Nah, ini Ustadz baru berarti. Ya, kita nggak menyebut ustaz kok rohaniawan. Ya kalau latar belakangnya dulu bisa memberikan ceramah, memang kesana juga butuh biaya ya nggak apa-apa. Lawang kowe kuwi lho, wingi-wingi iki ora mudeng alipatkah, papatkah. Lah kok iki arep ngisi. Nah, ini kan diawali dengan yang baik tuh. Oleh mengada-ada lho ya. Oh, kan materinya sudah bisa cari browsing di medsos. Tinggal kita nanti memerintahkan, ya toh, baca surat ini gitu kan udah seolah-olah kita juga paham. Ayo buka surat Al-Hujurat ayat 15 gitu kan, tinggal kita nanti bawa asisten. Betul. Pun niku Pak RT. Pak Ini ada Ustadz baru ini gimana ini? Kok tiba-tiba sekarang itu mudah banget orang jadi Ustadz baru itu? Ya tadi seperti tadi Kong yang kita sampaikan, kita tadi sudah dikutip nih, kita bincangkan tadi kan, kita supaya menjadi kul aliman itu supaya menjadi orang alim. Orang alim itu orang yang berilmu, tapi tahu tentang ilmu sesungguhnya. Atau menjadi
au muta'aliman, orang yang suka menuntut ilmu. Menuntut ilmu Gitu kan. Au mustami'an itu orang yang suka mendengarkan kajian-kajian. Terus yang keempat au muhibban itu orang yang suka dengan orang ilmu agama itu. Maka yang kelima jangan kita menjadi orang yang kelima tadi. Siapa itu? Orang yang menuntut ilmu juga tidak, orang alim tidak, terus orang yang suka menuntut ilmu juga tidak, mendengarkan pengajian juga tidak, terus orang yang suka saja dengan orang yang menuntut ilmu juga tidak, maka celaka bagi orang yang kelima ini. Itu awal dulu ya, Dave. Jadi kalau mau kita menyebarkan agama Islam itu ya tadi harus berilmu dulu. Karena kita menyampaikan itu ada dasarnya, tidak hanya nanti takutnya malah kita hanya mengetahui separuh-separuh mungkin dari sosial media, belum menguasai, belum tahu dasarnya dari mana, yaitu nanti malah menyesatkan. Kemudian tadi Pak D bilang bahwasanya sambil menyelam minum air ya dapat mungkin penghasilan, dapat pahala. Lah ini yang menjadi padahal Allah sendiri menyampaikan dalam kitabnya kan laisa bi amaniyikum wa padahal itu loh yang maaf ini saya buka dulu. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ya. Pahala itu bukan menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi mungkin Pak D menyampaikan bahwa aku nyampaikan ini pahalanya besar, apalagi tambah bonus dapat uang. Nah ini sudah salah niat dulu. Lah tadi untuk pahala, lah pahalanya dari mana? Ya benar kalau menyampaikan ilmu agama dengan ikhlas ya nanti dapat uang, dapat ilmu, dapat pahala, dapat uang. Kucing kleru diralat. Dapat pahala. Tapi pahala itu bukan kita yang menentukan atau bukan angan-angan kita. Wah, aku engko pahalanya gede mesti. Nah, tidak seperti itu. Kita supaya ikhlas saja menyampaikan. Kalau ingin menyampaikan ya bismillah. Niatnya diperbaiki dulu. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dengan angan-angan ada timbal balik, ya biar kita sejahtera itu ya keliru toh. Itu nanti bonus saja. Semua memang setiap insan itu mempunyai kewajiban ya. Seperti yang disampaikan Rasulullah, balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun hanya kamu tahu satu ayat. Wajib kita menyampaikan, tapi jangan punya embel-embel tadi ingin mendapatkan keuntungan. Nek kita niatnya menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan hadis Rasulullah, kok ada niatan supaya mendapatkan keuntungan duniawi, ya nanti dapatnya hanya itu, pahala tidak dapat. Nah itu gimana? Sudah budget beli jas, sudah budget beli sorban. Kalau beli itu dipakai nggak apa-apa. Rugi no, nggak dapat memasukkan. Ini terus gimana Wan ini? Gimana? Nanti terus gimana itu nanti? Yang tadi podcast tadi terus gimana ini? Ya diberitahu lagi, konfirmasi. Harus berani jujur menyampaikan kalau ini masih abal-abal. Atau nanti takutnya malah kena ayat tadi, jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu dengan harga murah di sini adalah murahnya dunia itu. Hanya mengharap dunia saja. Mungkin bagi orang angka 500 juta itu banyak, tapi bagi Allah itu remeh-temeh, tidak ada nilainya. Murah sekali. Padahal kalau itu orang yang dikatakan ustadz atau orang yang menyampaikan ilmu yang
ikhlas tanpa mengharap imbalan Allah itu derajatnya di sisi Allah itu luar biasa sekali, tinggi sekali. Berarti kita harus menuntut ilmu lebih dalam lagi gitu. Untuk ilmu tidak. Baru nanti bisa menyampaikan. Terus pripun iki? Wah, Ya yuk belajar lagi kita. aku nggak berani kalau gitu. Atau Ngaji gimana lagi, ini? belajar lagi, banyak ilmu nanti Paling kewajiban utama kan menyampaikan. berangkatnya mereka tuh berangkat dari awal komersil fulus yang banyak ini loh. Fulus. Gimana modal kamu nggak balik ini nanti? Nggak masalah, diikhlaskan. Kamu beli jas, beli Ini dikasihkan Pak Ustadz baik yang itu. biasa nek ngisi kae lho. Apa Ya ndak. nanti dipakai boleh nggak apa-apa. Cuman sekarang waktunya kita belajar lagi. Intensif ngaji dulu. Wah, terus nggak jadi podcast ini ya? Wah, nggak jadi dap. sopo. Lah tadi, Podcast. lah ya podcast. Oh. Jadi itu gimana Wan ini? Manajemen gimana ini? Nah, ini marketingnya. Ya Dialihkan. Dialihkan apa? dibatalkan ya Rengginang. telepon lagi aja lah. Anu, ini enggak jadi ngisi. Diare. Anu, Bohong lagi. anu grupnya ini udah mau dibubarkan. Gimana lah, ya enggak berkah kok. Ya udah. Bentar ini. Perasaan aku ngundang tahu sih aku ngundang grup lawak. Kok grup lho? Salah rekrut marketing lagi. Wah. Nanti aku yang nggak berani bisa aku dijadikan main-main seperti ini. Bisa ya Pak Ustadz. Bisnis nggak Olahraga, dibisniskan nggak bisa. Ini kan seolah-olah Main ada nggak unsur bisa. kebohongan ini di awalnya ini. Nah, sudah aku nggak berani aku. Aku daripada Salin wes. Nah, sudah nek lu. Nanti Cari finansial yang halalun thayyibun saja. Dodol mie ayam lagi aja, Pak. Nggak mau podcast-podcastan itu aku. Aku dosa aku. Kita belajar lagi, ngaji lagi, nyantri lagi, nanti sudah bisa baru bisa menyampaikan. masalah harta, masalah uang nanti Allah serahkan Allah, insya Allah Insya Allah yang mengatur Gusti Allah. tidak akan, pasti Allah tidak akan membiarkan. Oke gitu nggih. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Luruskan niat ya. Pencerahannya. Wah, tua section. Iki mau fotone ning medsos dihapus aja lho. Aku jadi malu atuh usah abal-abal.